Interdisciplinary School, Scientix, Martech, INSYS, Electix, CivPlan, CreaBiz, Vocation, and Interdisciplinary School of Management and Technology. Recognized as one of the top best-ranked institutes doesn't mean the finish line for ITS. ITS launched International Undergraduate Program. Students can get wider international exposure through 20 study programs they can apply. The chances are also open for professors from all over the world to teach and conduct research at ITS. But technology and academic excellence is not the only goal of the Institute. Students are guided to apply their knowledge for the welfare of society. Because to note a new life-changing history, technology must advance humanity. ITS, Institute Technology, 10 November. Pada era Society 5.0, teknologi modern telah menjadi bagian penting dalam pembentukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Salah satunya adalah penerapan teknologi pesawat udara tanpa awak atau PUTA untuk pengangkutan logistik antar pulau. Namun, penerapan teknologi PUTA di Indonesia masih terhambat dalam segi sistem operasional. Salah satunya adalah dari sisi kepatuhan dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Di Indonesia, regulasi mengenai pengoperasian PUTA telah dijelaskan dalam beberapa peraturan menteri, seperti Permenhub Nomor 163 Tahun 2015, Permenhub Nomor 37 Tahun 2020, dan Permenhub Nomor 63 Tahun 2021. Namun, pada praktiknya, masih banyak operator PUTA yang tidak mematuhi regulasi, sehingga berpotensi menyebabkan permasalahan keselamatan dan keamanan penerbangan nasional, serta kepentingan objek vital nasional. Hal ini menjadi perhatian bagi Airnav Indonesia, sebuah lembaga BUMN yang bertanggung jawab atas keteraturan lalu lintas penerbangan di Indonesia. Saat ini, belum ada teknologi yang tersedia yang bisa membantu Airnav untuk memonitor pengoperasian PUTA di Indonesia agar sesuai dengan peraturan yang berlaku tersebut. Pada program Matching Fund Kedai Reka 2022, tim peneliti ITS bersama mitra yaitu Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia dan PT Aerotech Global Inovasi atau BF-Drone menghadirkan sebuah teknologi beserta aplikasi yang dapat mengawasi keberadaan PUTA sehingga dapat membantu Airnav dalam melakukan sinkronisasi pengaturan lalu lintas udara komersil. Kegiatan yang dilakukan oleh tim peneliti melingkupi penyempurnaan brief policy dan perancangan sistem operasional PUTA dengan output berupa transponder dan pengembangan aplikasi peta udara dengan output aplikasi monitoring PUTA atau UAVITS. Transponder adalah alat yang berfungsi sebagai pemancar radio otomatis yang memancarkan sinyal atau data penerbangan PUTA dalam frekuensi tertentu secara real-time. Sinyal yang dipancarkan oleh transponder bisa ditangkap oleh aplikasi monitoring. Transponder terdiri atas microcontroller dan sensor-sensor yang dapat mengirimkan data lokasi, kecepatan, dan ketinggian terbang dari PUTA. Transponder ini bersifat standalone sehingga dapat di-attach dengan mudah ke PUTA manapun saat hendak diterbangkan. Aplikasi monitoring UAV atau UAVITS dirancang untuk dapat melakukan pemantauan atau monitoring terhadap kondisi dan status PUTA dari jarak jauh melalui website. Aplikasi UAVITS dapat diakses dari dua sisi, yaitu sisi admin dan sisi user. Sisi admin dikelola oleh pihak Airnav Indonesia, sedangkan sisi user diperuntukkan bagi operator PUTA. Aplikasi UAVITS ini terhubung dengan transponder yang berada di PUTA melalui jaringan GSM atau jaringan satelit. Beberapa fitur unggulan aplikasi UAVITS adalah algoritma geofencing, validasi perizinan terbang, dan post-flight report. Dalam pelaksanaan program ini, tentunya masing-masing pihak memiliki peran dan mendapatkan manfaat, yakni sebagai berikut. Beberapa kegiatan kunci dalam program ini adalah meeting progress, fokus group discussion, survei lapangan, kunjungan instansi, uji coba lapangan, dan monitoring evaluasi.
Program Matching Fund Kedai Reka 2022 ini menghasilkan luaran berupa sistem monitoring puta yang terdiri atas teknologi transponder dan aplikasi monitoring puta yaitu UEFIX dengan tingkat ketercapaian 100%. Harapan tim meneliti, sistem monitoring puta yang telah dikembangkan ini bisa menjadi solusi operasional puta di Indonesia. Secara praktis dapat dimanfaatkan oleh Airnav Indonesia dan operator puta di Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat tercipta sistem operasional puta yang aman dan sesuai regulasi. Laboratorium Bioteknologi Industri, Departemen Teknik Kimia Industri bekerjasama dengan Laboratorium Grafika, Interaksi, dan Game Teknik Informatika mempersembahkan Laboratorium Virtual Pengolahan Limbah. Selamat datang di Laboratorium Virtual Pengolahan Limbah. Terdapat 3 modul praktikum daring yang dapat digunakan mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi pada proses pengolahan limbah. Di antaranya adalah penentuan Chemical Oxygen Demand atau COD, praktikum pengolahan limbah secara aerobik, dan praktikum pengolahan limbah secara anaerobik. Pada praktikum daring penentuan Chemical Oxygen Demand atau COD memiliki tujuan, yaitu mahasiswa dapat menentukan parameter COD dari berbagai macam sumber air limbah. Pada praktikum daring pengolahan limbah secara aerobik dan anaerobik, mahasiswa dapat menentukan pengujian COD dan konsentrasi kandungan sludge. Laboratorium virtual ini meliputi evaluasi kompetensi praktikum mahasiswa, sehingga mahasiswa langsung akan mendapatkan feedback. Praktikum daring tersebut untuk mendukung mata kuliah teknik pengolahan limbah di Departemen Teknik Kimia Industri, Fakultas Vokasi ITS Surabaya. Ventricle. A ventricle is one of the two large chambers toward the bottom of the heart that collect and exhale blood received from an atrium towards the peripheral paths within the body and lungs. Artery. An artery is a blood vessel that takes blood away from the heart to all parts of the body, such as tissue, lungs, and etc. Most arteries carry oxygenated blood. The two exceptions are the pulmonary and the umbilical arteries. Veins.
Veins are blood vessels that carry blood towards the heart. Most veins carry deoxygenated blood from the Ing ngarsal sung tulada, ing madya mangun karsa, tut uri handayani, yang artinya di depan, seseorang pendidik harus memberikan teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siska Arifiani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator sekaligus MC di acara pengenalan program studi baru dari Departemen Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Yang kami hormati Profesor Dr. Ilham Riza, selaku Ketua Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA), yang kami hormati Dr. Iketut Edi Purnama, ST.MT, selaku Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, yang kami hormati Profesor Dr. Eng Castin Fatiha, Eskom Mkom, Bapak Ibu dosen guru SMA, dan serta siswa-siswi sekalian yang kami banggakan. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas adalah salah satu fakultas unggulan di ITS yang didirikan sebagai gabungan dari Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi (FTIK) dan Fakultas Teknologi Elektro. Fakultas Elektiks yang terdiri dari 6 departemen serta 8 program studi untuk S1 ini telah memiliki lebih dari 2.500 mahasiswa, baik di tingkat S1, S2, dan S3. Departemen Teknik Informatika adalah salah satu departemen di Fakultas Elektiks. Saat ini, Departemen Teknik Informatika memiliki prodi S1 Teknik Informatika, S2 Teknik Informatika, S3 Ilmu Komputer, dan 2 program studi baru yang akan kita kenalkan pada siang hari ini, yaitu program studi Rekayasa Perangkat Lunak dan Rekayasa Kecerdasan Artifisial. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk membacakan susunan pada siang hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Himne ITS. Yang kedua adalah sambutan dari Profesor Dr. Ilham Riza, lalu sambutan dari Dr. Iketut Edi Purnama, paparan program studi baru yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Ani Yuniarti dan Bapak Profesor Daniel Oranova Sihaan, sesi tanya jawab dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu di
susah kurang itu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Negeriku yang ku cinta, ibu yang luhur Teresa, pembara semangatmu, cita-citamu tak kendur. 10 November 45 mendorong menjiwaimu, mengangkat kepala tujuan dengan tekadmu yang teguh. Membina bangsa atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan dasar juangmu. Negeriku yang ku cinta, ibu yang luhur Teresa, banggalah kokoh kepemimpinan-mu membina putra-putrimu. Menuntut teknologi yang canggih, berbudi agung dan cerdas, menuju kesejahteraan bangsa dan umat manusia. Bangga negeriku, kan menurut mimpikanmu, jadi pejuang yang takkan kenal hati membangun negeri. Hidup Indonesia, bangga batirku Vivat! Menginjak acara yang pertama, kita mulai dengan sambutan yang akan diberikan oleh Profesor Dr. Insinyur Hamam Riza, MSc, IPU, sebagai pakar teknologi informasi dan komunikasi TIK dari Indonesia yang berfokus di bidang kecerdasan buatan. Beliau merupakan Ketua Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial atau KORIKA Indonesia. Baik, kepada Prof. Hamam. Baik, sudah siap Pak Hamam? Ya, Baik, saya bisa didengar suaranya? bisa Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati, yang terhormat Rektor ITS, dan tentu saja rekan kami, Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, Pak Ketut Edi Purnama. Selamat siang Pak, terima kasih undangannya Prof. Formal. Para Bapak Ibu dosen, para staf dan mahasiswa yang berbahagia yang hadir pada kesempatan yang sangat baik ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa,
atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berharga ini, yang sangat baik ini. Dan saya sebagai Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial ingin mengucapkan selamat atas pembukaan Prodi Rekayasa Kecerdasan Artifisial dan Rekayasa Perangkat Lunak dari Departemen Teknik Informatika ITS ya. Nah, saya mungkin dalam sambutan ini ingin memberikan kita semua semangat untuk bersama-sama membangun kolaborasi di antara kita, terutama di dalam mengedepankan ekosistem AI gitu ya, di dalam semangat kita untuk menjadi negara terdepan, negara maju sesuai dengan visi Indonesia 2045. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa persaingan dalam penguasaan artificial intelligence sudah sama dengan space war di era perang dingin, itu diungkapkan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo, siapa yang menguasai AI dia akan berpotensi menguasai dunia. Dan menghadapi perang AI kita memang harus membangun sendiri kemampuan Indonesia di dalam memproduksi dan menghasilkan teknologinya sendiri dengan membangun kapasitas daripada talenta-talenta kita. Dan untuk itu pula kita perlu ya berjalan seiring dengan perkembangan di bidang ilmu komputer itu sendiri ya, yaitu dalam hal ini secara khusus kecerdasan artifisial yang telah menjadi topik yang sangat luar biasa menarik bagi berbagai pihak ya di dalam perkembangan. Dan kita tentu merasa bangga bahwa telah bisa menghadirkan sebuah strategi di dalam nasional di bidang kecerdasan artifisial ini yang tentu saja akan mendorong dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan AI itu sendiri. Karena kita yakini bahwa AI ini akan memberikan significant growth ya, lebih-lebih ke depan dengan lahirnya generatif AI, transformatif AI, dan tentunya akan memberikan dampak yang lebih besar dalam berbagai sektor kehidupan kita, mulai dari industri dan seluruh bidang-bidang prioritas yang ada di dalam strategi nasional seperti kesehatan, transportasi, hingga kepada pelayanan publik. Nah, oleh karenanya di dalam konteks pembangunan Indonesia, kemampuan dan dalam mengembangkan artificial intelligence ini, AI sangat penting ya, karena kita menginginkan kemampuan kita untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global. Saya menyambut baik dengan adanya program studi rekayasa AI dan perangkat lunak yang sangat memiliki relevansi di dalam perkembangan kita mengisi upaya berdaya saing. Upaya kita dalam konteks pembangunan Indonesia yang saya kira membutuhkan kehadiran dari program studi rekayasa AI dan rekayasa perangkat lunak ini karena akan menguatkan para dosen, para mahasiswa dalam menghasilkan inovasi dan teknologi yang terkait yang diterapkan di dalam berbagai sektor kehidupan kita. Kami juga mengundang Bapak Ibu para dosen, para mahasiswa, mohon izin Prof. Dr. Edi bahwa sebagai bagian daripada Quad Helix, ya, kita bersama-sama bertanggung jawab untuk nurture, memupuk Indonesia AI ecosystem ini. Open invitation to all stakeholder, collaborating di dalam berbagai hal dalam menjalin kerjasama yang erat, dan tentu saja
kami sangat berbangga bahwa ITS adalah salah satu senator dari kolaborasi riset dan inovasi kecerdasan artifisial KORIKA, dan tentu saja Pak Rektor dari sejak awal bersama-sama sejak kita membangun strategi nasional kecerdasan artifisial ini sungguh menunjukkan semangat dan kontribusi yang luar biasa mendukung berbagai upaya kita untuk membangun kemitraan, mengembangkan knowledge exchange, serta berbagai hal yang terkait dengan ekosistem AI yang bersifat inklusif. Terakhir saya mengucapkan selamat dan atas pembukaan prodi ini, sekali lagi, rekayasa kecerdasan artifisial dan rekayasa perangkat lunak. Semoga program studi ini dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan iptek di Indonesia, dan saya juga berharap semangat dan dedikasi seluruh sivitas akademika dari ITS yang terus dapat berkembang dan menghasilkan prestasi yang gemilang. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan yang sangat baik ini. Semoga dengan meluncurnya prodi ini maka akan memberikan kita kesuksesan dan memberikan begitu banyak inspirasi yang gemilang bagi kita semuanya. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menguasai AI, dia yang akan berpotensi menguasai dunia, gitu ya Pak. Ini adalah pernyataan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada pembukaan Rapat Kerja Nasional BPPT 8 Maret 2021. Nah ini Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Profesor Hamam Riza atas sambutannya. Selanjutnya kita akan menuju sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Dekan Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, yaitu Bapak Dr. Iketut Edi Purnama, STMT. Baik Pak Ketut, monggo Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ini yang kami sangat hormati, Prof. Hamam Riza. Ngapunten ini mohon maaf Prof. Jadi semuanya serba cepat, serba informal, tapi Prof. Hamam ini mencerminkan ini ya suasana ke depan yang serba agile begitu nggih. Tanpa meminta surat resminya mana begitu. Ya, betul. Ya, ini semua bisa dilaksanakan dengan sangat cepat nih. Yang terhormat juga seharusnya yang beri sambutan lebih pas mungkin Bu Justin Patiha. Jadi Prof. Hamam mungkin kenal beliau. Beliau adalah Kepala Departemen Teknik Informatika. Selamat sore Bu. Dan juga teman-teman dari Teknik Informatika dan juga dari departemen lain. Saya lihat di sini ada Pak Ari, kemudian ada Pak Hasik dan Bu Hani serta Bu Siska. Nanti di sini Prof. Hamam kita akan mendengarkan paparan dari dua prodi sebenarnya. Jadi ngapunten, suara saya ke-mute tadi. Iya, benar Pak, termute. Mute ya. Mulai kapan? Bukan mulai awal ya. Barusan Pak. Barusan ya. Kemudian dari rekayasa perangkat lunak ada Pak Daniel Koranova Siahaan. Selamat sore Bapak. Dan tentunya para orang tua, para siswa SMA, calon mahasiswa kami. Nah ini mungkin agak mendadak launchingnya karena kami tidak mau disalahkan Prof. Hamam Riza karena SK pendiriannya baru keluar hari ini, jadi kami baru berani untuk launching hari ini gitu nggih. Propaganda atau langsung Pak launching.
Artinya kami juga agile tapi tetap taat aturan gitu nih. Kalau kami kemarin-kemarin apa namanya launchingnya mungkin disalahkan, apalagi sudah mendahului apa yang kami rencanakan sebelumnya. Jadi apa namanya nanti bisa disalahkan gitu nggih. Bapak Ibu, Prof Hamam utamanya, fakultas kami ini terdiri dari 6 departemen, Prof. Jadi ada teknik elektro sebagai yang paling tua, kemudian melahirkan teknik informatika, kemudian ada sistem informasi, ada teknik biomedik, teknik komputer, dan teknologi informasi. Nah, khusus tahun ini jumlah mahasiswa kami ini total hampir 5.000, hampir 5.000 tersebar di S1, S2, S3. Nah, kemudian di tahun ini kami membuka 3 prodi sebenarnya, Prof. Hamam. Ya, satunya sudah launching lebih dulu di bulan lalu gitu, nggih. Ada inovasi digital. Nah, inovasi digital, kemudian rekayasa kecerdasan artifisial dan rekayasa perangkat lunak ini kami memandang ini adalah prodi masa depan gitu nggih, Prof. Hamam nggih. Saya jadi deja vu di zaman saya kuliah dulu. Saya kuliah di elektro, tapi teman saya di teknik komputer gitu. Nah, sekarang teknik komputer sangat booming. Nah, itu sekitar tahun 85 ya, 85. Jadi ada jeda waktu sekitar 35 tahun gitu ya. Nah, sekarang kami di ITS memulai ya. Sepertinya kami yang cukup berani untuk membuka program di S1 nggih, Prof. Hamam nggih. Kalau yang perguruan tinggi lain mungkin di S2. Nah, kami memberanikan diri, mohon izin nanti Prof. Hamam, kami mungkin nanti butuh bimbingan begitu ya dari Korika, karena kami adalah bagian dari Quad Helix yang seperti yang Bapak paparkan tadi. Nah, prodi kecerdasan artifisial khususnya itu adalah prodi yang kira-kira akan mendominasi di dunia di masa depan ya, sesuai dengan amanat dari Pak Presiden, dan saya sangat setuju, sehingga kami memberanikan diri untuk membuka prodi di level sarjana gitu. Nah, kami sangat berterima kasih nih kepada Teknik Informatika yang sudah berkenan untuk menggawangi gitu, Prof. Hamam. Karena di ITS ini sedikit unik gitu ya, Prof. Hamam. Jadi tetap ITS sangat berkenan untuk menambah prodi, tapi yang jadi tantangan adalah bagaimana menempatkannya begitu, nggih. Nah, jadi mencari departemen yang berkeinginan untuk melaksanakan atau menggawangi ini cukup menjadi tantangan, sehingga kami di level fakultas sangat berterima kasih kepada Teknik Informatika yang sudah berkenan untuk menggawangi pendirian prodi ini. Nah, nantinya mudah-mudahan prodi ini bisa berkembang seperti saudaranya, seperti kakak-kakak ibunya gitu, seperti orang tuanya yaitu Teknik Informatika, dan saya yakin itu akan terjadi begitu nggih. Tapi walaupun demikian di ITS ini ada kebijakan, Prof. Hamam, bahwa prodi itu berkembangnya sekarang di level departemen, jadi tidak diperlukan pejabat yang banyak begitu nggih. Beda dengan periode-periode sebelumnya, kami membuka program studi pasti menjadi departemen. Nah, untuk kali ini program studi ada di departemen, jadi tidak ada yang berubah dari sisi manajemen, mungkin hanya menambah satu pimpinan di prodi, yaitu kepala program studi. Untuk adik-adik yang adik-adik atau orang tua, monggo prodi ini dijadwalkan untuk menerima mahasiswa pada program kemitraan mandiri gelombang kedua yang akan diumumkan mungkin setelah pengumuman gelombang tahap 1. Jadi silakan jangan ragu-ragu untuk bisa memilih prodi, salah satu prodi dari rekayasa kecerdasan artifisial maupun rekayasa perangkat lunak, untuk kalian bisa atau putra-putri Bapak Ibu bisa menempuh studi di ITS ya. Nah, jangan khawatir masalah akreditasi, jangan khawatir masalah dosennya, jangan khawatir masalah sarprasnya. Tentunya dengan standar ITS ya, akreditasi yang baik itu sangat baik, mungkin bisa kita raih sebelum putra-putri dari Bapak Ibu bisa
lulus ya atau di wisuda gitu nggih. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran terkait akreditasi. Nah, apalagi Sarpras maupun dosen karena semua semua aspek dari dosen maupun Sarpras itu sudah disiapkan oleh departemen pendirinya yaitu Teknik Informatika dan juga dengan dukungan dari fakultas. Ya, kira-kira itu sambutan dari saya. Mudah-mudahan acara sosialisasi ini bisa berjalan lancar dan walaupun jumlahnya sedikit nih saya kira panitia sudah menyiapkan nanti akan di-post di kanal-kanal lain nih, kanal promosi lainnya. Ya, mudah-mudahan sukses. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Hamam Riza yang sudah berkenan untuk menghadiri dan memberi kata sambutan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kerjasama tetap terjalin dengan semua pihak, khususnya Korika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ketut Edi Purnama atas sambutannya. Baik, program studi rekayasa kecerdasan artifisial dan rekayasa perangkat lunak di sini bertujuan untuk melahirkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia teknologi di masa depan. Departemen Teknik Informatika berkomitmen untuk mendesain kurikulum yang inovatif, fasilitas terkini, dan pendekatan pembelajaran praktis yang mendukung pengembangan kemampuan belajar mahasiswa. Nah, pada kesempatan siang hari ini, kita akan mendengarkan paparan terkait 2 program studi baru ini, yaitu yang pertama dari Ibu Dr. Ani Yuniarti, dan selanjutnya akan dibantu oleh Bapak Profesor Daniel Oranova Siahaan. Baik, mungkin sesinya kita akan lebih santai, dan mungkin kita bisa lebih banyak diskusi dan tanya jawab, Bapak Ibu. Baik, mungkin waktu Siska, dan tempat, ya Pak. Pak Hamam ada acara lain, mungkin kita ucapkan terima kasih Terima pada kasih beliau banyak, Matur Pak. nuwun, sudah terima kasih. menyempatkan ya. Mohon Terima izin. kasih Pak Hamam Ya, ya. Terima kasih, mohon Pak. maaf ya. Ya. Ya, terima kasih. Nuhun, Pak. Terima kasih, Prof. Oke, baik. Bapak, Ibu, dan siswa-siswi sekalian, mungkin kita langsung ke acara inti saja ya, yaitu paparan program studi baru yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Ani Yuniarti dan Bapak Profesor Daniel Oranova Siahaan. Mungkin waktu dan tempat Bu Ani bisa dimulai. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kami presentasikan paparan dari program studi rekayasa kecerdasan artifisial, di mana program studi S1 ini akan berada di dalam Departemen Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas ITS. Jadi kita akan melihat terlebih dahulu ya dari market signal atau bagaimana peluang sebuah job market di dunia terkait AI dan ML tersebut. Jadi ada beberapa hasil survei yang menunjukkan bahwa dalam 10 tahun ke depan, industri akan lebih banyak lagi mengadopsi teknologi AI atau kecerdasan artifisial. Jadi ada banyak survei yang juga menunjukkan hal tersebut di dunia. Misalnya ada 80% eksekutif bisnis akan mengadopsi teknologi AI-nya dalam 7 tahun atau 10 tahun ke depan. Seperti itu. Kemudian dari sebuah survei juga di World Economic Forum di 2023, di mana Future of Jobs Report menyantumkan bahwa beberapa role atau job itu 10 tahun ke depan akan berkembang sangat pesat, khususnya untuk AI dan machine learning spesialis. Di sisi kanan kita bisa melihat ada sebuah grafik yang mencantumkan semakin ke kanan demand-nya akan semakin besar, lalu yang grafik di tengah ke kiri adalah existing saat ini. Di sini kita melihat bahwa existing saat ini masih sangat terbatas, sehingga kebutuhan tersebut perlu dipenuhi.
sejalan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Hamam ya di depan, bahwa di Indonesia telah ada strategi nasional terkait kecerdasan artifisial Indonesia ini. Dan di sana juga dilaporkan bahwa terdapat kesenjangan antara demand, kebutuhan terhadap talent atau talenta AI atau kecerdasan artifisial versus dibandingkan dengan ketersediaan talent baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari itu semua kita juga melihat ya dari sisi kurikulum atau konten. Jadi kalau di bidang komputer kita menggunakan acuan dari internasional yaitu ACM serta IEEE, di mana di dalamnya ada banyak knowledge area ya. Nah, dari beberapa knowledge area di sisi ilmu komputer tersebut semakin berkembang dan ada satu atau beberapa bidang yang akhirnya menjadi bidang AI seperti itu. Yang di sini kami menampilkan bidang atau konten atau isi ya body of knowledge dari AI itu sendiri. Jadi nantinya prodi rekayasa kecerdasan artifisial di ITS ini akan mengikuti AI knowledge area yang telah dirumuskan oleh asosiasi internasional seperti yang tadi kami sebutkan. Jadi di sini ada AI Essentials, ya, kemudian AI General, kemudian ada Core dan juga Applied Area. Mungkin itu nanti lebih detail jika ada pertanyaan bisa disambung. Di sisi lain di Departemen Teknik Informatika ITS kita memiliki beberapa rumpun-rumpun mata kuliah yang dikelola oleh masing-masing laboratory atau laboratorium. Di Departemen Teknik Informatika terdapat 2 RMK yang menjadi nantinya pengelola ya mata kuliah yang akan dikelola oleh prodi RKA, yaitu RMK Komputasi Cerdas dan Visi serta RMK Grafika Interaksi dan Games. Dari dua RMK tersebut yang nanti akan menggawangi sebuah prodi di departemen, yaitu prodi Rekayasa Kecerdasan Artifisial. Di dalam hal legalitas, nantinya gelar yang akan didapatkan oleh mahasiswa prodi RKA akan sama dengan gelar yang diperoleh oleh prodi-prodi lain di Infokom, yaitu Eskom ya, berbasis pada keputusan Dirjen Diktiristek tersebut. Sedangkan akreditasi kita akan mengikuti yang dikelola oleh LAM Infokom. Baik, kita mungkin lebih ke profil lulusan terlebih dahulu ya. Jika kita memilih prodi RKA, akan menjadi atau akan bisa mengambil role atau job apa nantinya setelah lulus seperti itu. Itu profil lulusan, kita mengistilahkannya. Ada 6 profil lulusan prodi RKA. Yang pertama AI atau ML Engineer, AI atau Machine Learning Engineer. Kemudian yang kedua Data Intelligence Analyst. Lalu yang ketiga Social Data atau Social Media Analyst. Yang keempat Graphics dan Computer Vision Engineer. Kemudian ada yang kelima Game dan Animation Developer. Serta yang keenam ada Extended Reality Developer. Dari 6 profil lulusan tersebut terdapat deskripsinya ya, seperti apa sih pekerjaan atau role AI ML Engineer. Jadi dia lebih ke gimana kita bisa menerapkan teknik-teknik AI, machine learning pada sebuah sistem yang sudah ada dengan berbagai platformnya. Kemudian Data Intelligence Analyst, bagaimana bisa merancang dan mengimplementasikan big data pada sebuah sistem yang mengimplementasikan teknik-teknik AI atau kecerdasan artifisial. Lalu ada social data atau social media analyst, bagaimana mendapatkan data, merumuskan makna dari data untuk mendukung keputusan bisnis dan mengukur performanya berdasarkan yang data tadi yang sudah dikelola tersebut menggunakan media sosial. Profil yang keempat tadi adalah graphics dan computer vision engineer. Di sini bagaimana seseorang bisa mengembangkan sebuah program yang memanfaatkan image atau video
sehingga dapat menghasilkan sebuah sistem cerdas di berbagai platform. Yang kelima ada game animation developer. Bagaimana kita bisa merancang, mengembangkan program game yang mengimplementasikan kecerdasan teknik-teknik AI atau mengembangkan program animasi untuk sebuah sistem cerdas. Dan yang keenam, XR, Extended Reality Developer. Di sini bagaimana kita bisa mengembangkan software yang memanfaatkan realitas X atau X reality sehingga bisa digunakan di berbagai sektor industri. Dari 6 profil tadi kita menyusun kurikulum untuk mahasiswa. Di sini kita bisa melihat struktur kurikulum Prodi RKA S1 dibagi atas tahun 1, tahun 2, tahun 3, dan tahun 4. Seperti semua mahasiswa di S1 pada umumnya akan lulus jika sudah menyelesaikan 144 SKS. Jadi di sini kita bisa baca dari bawah ya, untuk tahun 1 itu dimulai dari mata kuliah basic, fundamental of mathematics and statistics, serta mata kuliah nasional seperti mata kuliah nasional nanti ya di semester 7. Jadi yang tahun 1 lebih ke basic math dan basic statistik. Juga ada mata kuliah yang terkait dengan basic informatics atau basic dari informatika yang kita bisa melihat itu di tahun 1 itu banyak kesamaan mata kuliah dengan prodi S1 Teknik Informatika yang sudah existing. Seperti itu. Jadi tahun 1 kalkulus 1 dan pengenalan TEIC, matematika diskrit, aljabar linier, dasar pemrograman, basis data, sistem operasi itu akan banyak kesamaan dengan prodi S1 Teknik Informatika. Lalu di semester 2 ada kalkulus 2, teori graf, probabilitas dan statistik, struktur data, lalu ada masuk konsep KA. Konsep KA ini mata kuliah yang AI general ya. Jadi tidak spesifik ke sebuah aplikasi, tapi lebih ke AI untuk berbagai domainnya. Itu dikenalkan di konsep KA, dan jaringan komputer juga mata kuliah informatics. Masuk ke tahun kedua, itu PAA, kemudian PBO, itu juga informatics courses, jadi sama ya dengan yang diajarkan di S1 Teknik Informatika. Keamanan informasi ini juga menjadi mata kuliah yang juga akan diajarkan atau diperoleh mahasiswa Prodi S1 RKA. Lalu ada mata kuliah yang spesifik Prodi S1 RKA seperti data mining, machine learning 4 SKS, serta kecerdasan komputasional 4 SKS. Lanjut ke semester 4, di sana ada dasar pengembangan perancangan perangkat lunak 4 SKS. Di sini lebih bagaimana supaya mahasiswa Prodi S1 RKA tidak hanya bisa membuat atau mempelajari algoritma yang ada di RKA, tapi juga bisa membungkusnya menjadi sebuah software, sehingga harus mempelajari dasar pengembangan dan perancangan perangkat lunak. Dan ada pemrograman web juga di semester 4. Lalu di dalamnya juga ada grafika, ada IMK, deep learning 4 SKS, dan juga image processing. Lalu masuk ke semester 5, ini adalah semester yang harapannya banyak menguatkan ya dari sisi Prodi S1 RKA-nya, ada terkait dengan pemodelan 3D, realitas X, game cerdas, visualisasi informasi, NLP atau pemrosesan bahasa natural, computer vision atau visi komputer, serta 1 mata kuliah pilihan. Lalu di semester 6 ada 3 mata kuliah nasional yang memang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa Prodi S1, lalu ada capstone project, kerja praktik, dan 2 mata kuliah pilihan. Semester 7 banyak mata kuliah nasional seperti Bahasa Indonesia, Etika Profesi dan Pancasila, Aplikasi Teknologi dan Digital Transformation, 2 mata kuliah pengayaan, dan 1 mata kuliah pilihan, serta ada mata kuliah pra tugas akhir yang bertujuan untuk merumuskan proposal tugas akhirnya. Sehingga nanti di semester 8 mahasiswa
bisa fokus untuk penyelesaian tugas akhirnya sebesar 5 SKS. Berikut ini adalah struktur kurikulum di Prodi S1 RKA. Untuk mata kuliah pilihan dari tadi di struktur ada 4 ya yang bisa diambil oleh mahasiswa. Dari 4 ini bisa memilih dari beberapa pilihan yang telah disediakan. Ini juga bisa berkembang nantinya mengikuti kondisi saat itu gitu ya. Jadi di sini ada 24 SKS yang bisa ditawarkan sebagai mata kuliah pilihan. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa Prodi S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial atau RKA ini ada di dalam Departemen Teknik Informatika Fakultas FTEIC ITS. Baik, apa saja sih karya dari nantinya ya kalau kita belajar di S1 Prodi S1 RKA ini? Tentu sejalan dengan profil lulusan yang telah kita rumuskan tadi di depan, karya-karyanya bisa berupa aplikasi-aplikasi AI, ML atau AI atau machine learning applications. Kemudian terkait dengan predictive analytics software, juga bisa membuat karya berupa social data analysis tools. Kemudian aplikasi-aplikasi graphics dan computer vision, aplikasi-aplikasi game, aplikasi animasi, dan serta aplikasi VR, AR, atau umumnya adalah kita sebutnya extended reality. Seperti itu adalah potensi karyanya. Berikut ada 2 sih contoh ya, sebuah video yang menampilkan pengenalan plat nomor dari sebuah video dihasilkan di sebelah kanan, di mana posisi plat nomor, hasil segmentasi karakternya, serta akhirnya mendapatkan informasi ini plat nomornya nomor berapa, seperti itu. Itu adalah sebuah contoh karya ya yang bisa dihasilkan oleh Prodi S1, mahasiswa Prodi S1 RKA nantinya. Kemudian juga ada aplikasi terkait pengenalan tulisan tangan. Jadi aplikasinya bisa mengenali goresan dari pengguna, ini adalah goresan huruf hijaiyah apa, seperti itu, menggunakan pengenalan tulisan tangan. Itu juga sebuah karya yang bisa dihasilkan nantinya. Dan tentu ada banyak juga yang lain yang belum kita sampaikan di sini. Untuk yang di sini, contoh ini adalah aplikasi yang bisa mengenali ya, untuk belajar sekaligus mengevaluasi tulisan tangan kita itu dikenali tidak oleh sistem sebagai sebuah huruf hijaiyah yang diinginkan. Jadi aplikasi tersebut dikembangkan menggunakan game engine Unity, lalu untuk pengenalan tulisan tangannya menggunakan TensorFlow. Jadi itu contoh demo aplikasinya dari karya yang terkait. Jadi mengenali gerakan tulisan tangan dari pengguna, seperti itu. Ya, jadi berikutnya lebih ke isi ya dari setiap mata kuliah yang spesifik ke Prodi S1 RKA, tapi mungkin apakah waktunya masih ada atau? Ini sudah 14.56 Bu Ani. Baik. Mungkin bisa 5 menit lagi terkait mungkin hal yang penting. Mungkin apa sih yang bisa didapatkan oleh mahasiswa ketika join di prodi ini, dan kira-kira peluang kerjanya seberapa besar gitu Bu mungkin. Ya, jadi mungkin nanti juga ada sesi pertanyaan ya di setelah ini, dan sebelumnya ada paparan dulu dari Prodi RPL. Jadi mungkin saya cukupkan dulu ya terkait Prodi RKA. Jadi ini berikutnya lebih ke isi dari setiap mata kuliah, kemudian kita bisa lanjutkan dulu ya paparan dari Prodi RPL yang nanti pertanyaan bisa dilanjutkan. Baik. Ya, baik. Terima kasih Terima banyak. kasih.
Saya stop terlebih dahulu. Baik, terima kasih banyak Bu Ani. Nah, ini ya teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu guru barangkali dan Bapak Ibu dosen yang lain. Tadi sudah ada paparan dari Bu Ani, ada beberapa hal ya tadi ya, ada game barangkali di sini teman-teman ada yang suka main game, teman-teman siswa atau mungkin Bapak Ibu guru di SMA, di situ ada yang ini apa namanya suka mengembangkan game. Nah, ini barangkali bisa join di prodi RKA. Atau mungkin tadi ada kecerdasan artifisial seperti misalnya pengenalan plat nomor, mungkin seperti itu dan hal-hal lain yang memanfaatkan AI. Baik, mungkin selanjutnya kita lanjut ke Pak Daniel Oranova Siahaan. Nah, ini beliau dari Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini prodinya juga nggak kalah menarik ya, teman-teman ya, dari prodi Rekayasa Kecerdasan Artifisial. Baik, Pak Daniel, mungkin bisa share screen dan bisa dimulai, Pak. Baik, terima kasih Bu Siska. Saya melanjutkan pemaparan terkait dengan program studi yang baru, salah satu program studi yang baru di Departemen Teknik Informatika, yaitu Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi sebagaimana RKA, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak ini merupakan pengembangan dari prodi sebelumnya, tadi istilahnya Prof. Hamam tadi atau Pak Dekan tadi ibunya gitu kira-kira ya, yaitu Teknik Informatika. Jadi software engineering atau rekayasa perangkat lunak ini merupakan sebuah bidang ilmu di dalam lingkungan komputasi dan computing yang sudah cukup lama ada, ya. Jadi sudah sangat berkembang, bahkan kita punya body of knowledge istilahnya ya, rencana pengembangan area bidang keilmuan yang sudah berkembang dan diperbarui beberapa kali. Sekarang sudah sampai versi 3 dan punya banyak asosiasi di level internasional yang memang berfokus pada bidang software engineering ini. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Bu Ani, dari pasar industri pengguna lulusan, kami melihat bahwa ada peningkatan kebutuhan terkait dengan lulusan-lulusan bidang informatika secara khusus spesifik dalam hal ini bidang rekayasa artifisial dan juga yang sedang saya presentasikan adalah bidang-bidang rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau kita lihat mereka menempati ranking atas kebutuhan tenaga kerja ahli di bidang-bidang ini. Kita bisa lihat di situ ada di nomor 5, nomor 7, nomor 9, dan nomor 11. Jadi memang zaman sekarang dan 10 tahun ke depan industri akan semakin membutuhkan kontribusi dari para lulusan bidang-bidang komputing dan komputasi. Secara khusus tadi disebutkan ada bidang artificial intelligence, dan kalau sudah bicara tentang software, tentunya butuh lulusan bidang software engineering. Nah, memang di Indonesia sudah banyak program studi yang memberi nama dia software engineering. Tapi di luar negeri pun ada, tapi kebanyakan di luar negeri lebih fokus ke S2 di bidang software engineering, atau kalau pun ada, dia bidang kekhususan seperti yang selama ini ada di Teknik Informatika ITS. Jadi kita punya bidang kekhususan. Nah, tapi perkembangan menunjukkan dengan dari industri yang semakin meningkat kebutuhannya dan
di beberapa belahan dunia, di negara-negara seperti India dan Cina dan Singapura, makin banyak kampus perguruan tinggi yang kemudian secara khusus dia mengelola sebuah program studi bidang software engineering. Karena tadi ya, kesamaan kesamaan visi bahwa kebutuhan lulusan software engineering yang semakin tinggi ke depannya. Nah, apa yang menjadi pembeda antara bidang software engineering atau RPL di prodi yang kita adakan di Teknik Informatika, Departemen Teknik Informatika ITS, yaitu dibanding dengan yang lain adalah kita berusaha mengisi peran-peran dalam pengembangan software di level-level menengah dan level-level atas. Jadi kalau kita membagi environment-nya software development, maka prodi yang baru ini lebih ditekankan untuk secara spesifik mentarget lulusan kita itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang perannya ada di middle roles dan high roles dalam software development. Jadi itu tujuan yang dijadikan sasaran di prodi yang baru ini. Nah, kalau melihat perkembangan yang ada di dunia global, dibandingkan kalau kita sandingkan dengan di ITS, perkembangannya sudah sangat align, sudah sangat selaras gitu ya. Dari sebelum tahun 1990, kemudian masuk ke tahun 1990 sampai 2013, apa yang terjadi di luar sana itu juga terefleksi dengan perkembangan prodi-prodi yang ada di ITS. Ya. Sampai pada akhirnya sekarang di ITS kemudian kami di Departemen Informatika memutuskan untuk mengembangkan dua prodi baru tadi. Karena ini melihat keselarasan dengan apa yang terjadi di luar, bahwa kedua bidang ini butuh sebuah perhatian khusus, spesifikasi khusus, sebuah kurikulum khusus yang dirancang secara spesifik untuk memperlengkapi lulusannya bagi peran-peran yang spesifik tadi. Peran-peran yang dibutuhkan di 10-20 tahun ke depan setidaknya. Ya. Nah, kalau untuk profil lulusan, secara umum bahwa lulusan dari prodi RPL itu ditargetkan untuk bisa mengisi peran menengah dan atas tadi yang tadi sudah saya sampaikan ya. Secara umum kita sebut itu sebagai full stack developer, di mana nanti dia bisa menjadi front end developer, back end developer, dan metodologi pengembangan yang modern sekarang yang lagi hype dan banyak digunakan, yaitu DevOps developer. Nah, selain dari peran-peran tiga yang utama itu, kami juga mengarahkan lulusan supaya bisa menjadi software quality assurance dan software quality control yang ada di middle roles tadi. Memenuhi yang tadi front-end developer, back-end developer, dan DevOps developer. Bukan berarti mahasiswa tidak diperlengkapi dengan kemampuan untuk menjadi mobile apps developer dan database. Tidak, mereka tetap punya core kompetensi di situ, tapi secara spesifik nanti mereka juga punya kemampuan yang mencirikan dirinya sendiri sebagai lulusan RPL untuk bisa menjadi front-end developer, back-end developer, dan DevOps developer. Nah, selain middle roles tadi, juga profil yang kami tuju, yaitu yang ada di high roles, yaitu project manager dan solution architect. Untuk gelar yang akan disematkan kepada para lulusan bidang RPL, S1 RPL nantinya, putra-putri kita nantinya setelah dinyatakan lulus di bidang software engineering ini, mereka akan mendapatkan gelar sarjana komputer. Kalau ada yang berencana untuk kemudian melanjutkan studi S2, secara peraturan sebenarnya kita juga memungkinkan untuk lanjut ke bidang yang spesifik di software engineering maupun di bidang
di strata yang lebih tinggi di bidang doktoral di bidang software engineering. Jadi bagi yang putra-putrinya tertarik untuk mengembangkan keilmuannya di bidang software engineering, lulusan bidang software engineering ini punya tingkatan atau lanjutan untuk strata yang lebih tinggi. Nah, ini secara singkat gambaran profil, deskripsi profil dari lulusan yang tadi sempat kami sampaikan. Tadi full stack developer, ada front end developer dan back end developer. Nah, kami mendesain ada track-track yang bisa diikuti oleh setiap mahasiswa menyesuaikan dan profil yang dia tuju. Jadi nanti di semester 6, semester 7, mereka dapat memilih beberapa elective course yang bersesuaian dengan secara spesifik profil lulusan dia yang dia ingin tuju. Misalnya dia nanti lebih mengarahkan dirinya ke front-end developer, maka dia dapat memilih track terkait dengan front-end developer, dan seterusnya. Hal yang sama berlaku untuk DevOps developers, maupun software quality assurance, quality control, dan juga solution architect. Dan terakhir tentu juga software project manager. Nah, struktur mata kuliah yang ada di RPL, secara prinsip dia akan mengcover seluruh ruang lingkungan di dalam software development dan software operation. Selama ini kita hanya mengenal istilah software development, tapi sebenarnya ada ruang yang lain, yaitu software operation. Jadi, mulai dari proses yang ada di software development, requirements engineering, design, construction, testing, sampai dia di-deploy di lingkungan operation atau production, mulai dari saat dia operation maupun nanti juga ada proses maintenance. Semua ini yang kita sebut sebagai core processes. Jadi proses-proses utama dalam software engineering. Nah, ini semua akan di-cover di dalam kurikulum program studi software engineering. Selain core process, tadi juga ada project management, configuration management, quality assurance, quality control yang merupakan supporting proses dalam bidang software engineering. Ini pun juga nanti juga di-cover dalam kurikulum prodi RPL yang baru. Nah, mahasiswa juga diperlengkapi dengan pengetahuan dan kemampuan untuk mengembangkan pengetahuannya terkait dengan proses-proses software engineering, berbagai macam model-model, baik yang tradisional sampai model-model yang baru, yang modern, yang diperkenalkan sekarang, beserta metode-metode pendukungnya, bagaimana supaya proses engineering dari sebuah software itu bisa lebih efisien dan efektif. Itu yang secara prinsip kita pelajari di software engineering. Jadi, ketika kita bicara belajar di software engineering, secara prinsip kita bukan sekedar belajar membuat program, tapi seluruh rangkaian proses-proses ini kita pelajari. Karena di dalam software engineering kita juga punya dasar-dasar matematika yang kita harus kuasai, dasar-dasar computer science, ilmu komputer yang menjadi dasar informatika, beserta juga engineering, karena kita software engineering, bagian dari engineering. Jadi ini semua yang kita pelajari di dalam prodi RPL. Nah, di ITS kita sudah merancang kurikulum baru dan mengikuti struktur yang baku di ITS. Di RPL nanti mahasiswa akan dipandu untuk mengikuti perkuliahannya berdasarkan struktur kurikulum yang sudah kami rancang seperti yang kita lihat di depan. Jadi yang warna biru itu adalah core kompetensi yang ada di informatika, di Departemen Informatika. Jadi semua mahasiswa informatika, baik S1 Teknik Informatika, S1 RKA, maupun S1 RPL, mempunyai core kompetensi ini, sama seperti tadi disampaikan Bu Ani. Jadi yang menjadi core kompetensi kita tetap sama, dikuasai semua lulusan. Yang secara
khusus membedakan lulusan RKA, RPL, dan informatika, kemudian di bidang-bidang atau mata kuliah yang kita lihat diwarnai secara berbeda. Kalau di RPL kita bisa lihat itu warnanya, ini warna apa? Orange, kuning genteng, ya, karena varian warna yang cukup luas. Nah, ini adalah penciri untuk RPL-nya nanti. Kami sudah merancang supaya mahasiswa mengikuti sebuah proses belajar yang kita sebut dengan capstone project, di mana dari awal di awal masuk perkuliahan sampai nanti meningkat ke semester-semester akhir, dia akan dipandu untuk menyelesaikan sebuah capstone project yang nanti titik terakhirnya itu ada di semester 6 yang kita sebut dengan proyek perangkat lunak. Jadi mata kuliah yang tersebar banyak itu dirancang sedemikian rupa supaya dia punya satu cerita yang sama, sehingga mahasiswa bisa dipastikan untuk mempunyai kemampuan yang tadi digambarkan di dalam software development dan software operation life cycle tadi di slide sebelumnya. Nah, kemudian mahasiswa juga dapat memilih track-track yang tadi sudah saya sempat sampaikan untuk memperlengkapi mereka secara khusus mampu untuk menjadi project manager, solution architect, full stack developer maupun software quality assurance, quality control. Nah, kami juga sudah menjalin kerjasama dengan industri untuk merancang kurikulum ini dan sudah dibuat sebuah alignment sehingga nanti dari sisi penjaminan penerimaan para lulusan, kami sudah memastikan supaya lulusan-lulusan kami sudah sesuai dengan standar baku mutu yang dibutuhkan di industrinya. Jadi itu sudah kami lakukan, kami punya kerjasama nantinya di mana mahasiswa juga akan merasakan lingkungan bekerja di industri. Bagaimana industri software engineering itu apa yang terjadi di sana, apa yang dibutuhkan, dan apa yang mereka nanti dapatkan di lingkungan industri software engineering. Kira-kira begitu. Ini urutan semesternya secara detail. Jadi karena struktur kurikulum ITS yang baru mengarahkan mahasiswa untuk memiliki core kompetensinya di 5 semester pertama. Harus itu. Jadi 5 semester yang cukup padat ini mahasiswa dipastikan kami rancang agar mahasiswa setelah melewati 5 semester pertamanya dengan baik, dia akan memiliki kompetensi inti dari seorang software engineer. Ya, kemudian semester 6, 7, dan 8 dia bisa memilih kompetensi yang sifatnya lebih spesifik. Demikian Bu Siska singkat, barangkali nanti di sesi tanya jawab kita bisa lebih mengelaborasi kedua program studi ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Siska. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel Oranova Siahaan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungannya kepada Bapak Profesor Agus Zainal Arifin dari Kementerian Sosial. Terima kasih banyak Pak. Oke, baik teman-teman. Nah, ya ini dia Pak Profesor Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siska, Baik, Pak Dani, ya. Bu Ani, selamat ya semuanya. Baik Pak. Ya, silakan lanjutkan. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu guru dan juga siswa SMA sekalian. Nah, berdasarkan data yang saya dapat dari antaranews.com ya, di sini ada survei dari Bank Dunia dan McKinsey menyebutkan bahwa Indonesia ini membutuhkan 9 juta talenta digital pada periode 2015 sampai 2030 atau selama kurang lebih 15 tahun. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu, Indonesia perlu mencetak 600.000 orang di bidang teknologi digital setiap tahunnya. Ini jumlah yang cukup banyak ya. Itulah mungkin alasannya kenapa teman-teman harus join prodi rekayasa
rekayasa kecerdasan artifisial dan juga rekayasa perangkat lunak seperti itu ya. Apalagi di ITS, kalian sudah tahu ITS itu seperti apa, seperti itu. Nah, baik, mungkin kita buka forum diskusi nih, tanya jawab. Barangkali dari teman-teman mahasiswa, bukan mahasiswa ya, siswa SMA atau Bapak Ibu guru yang ingin mengajak siswa-siswinya lanjut di ITS barangkali, atau mungkin Bapak Ibu orang tua yang juga hadir di sini, monggo silahkan bisa mulai raise hand, langsung open mic, atau bisa lewat meeting chat. Nanti akan saya bantu bacakan. Baik. Apakah ada pertanyaan? Boleh saya, Mbak. Oke, baik. Bu Nenden Siti Fatonah. Monggo, Bu, silakan. Oke, makasih, Mbak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Salam hormat untuk Ibu Bapak dosen, Pak Daniel, kemudian Bu Diana dan semuanya. Terima kasih juga Prof. Jainal. Ya, terima kasih semuanya. Saya mau nanya, Mbak. Saya kebetulan anak saya kemarin nggak lulus UTBK. Nah, kemudian ingin mencoba tes ini gitu ya. Tapi di situ ada syarat untuk TKA ya, tapi udah ditutup hari ini, bagaimana tuh, Mbak? Apakah ada susulan untuk TKA-nya? Kan ada syarat-syarat tuh kalau ikutan untuk prodi RPL dan RPL sama TKA gitu ya. Ada syarat-syarat administratifnya, harus melengkapi TKA atau apa gitu ya, saya lupa apa. Dan itu udah tutup ya tanggal 3 sekarang Juli gitu, Mbak. Itu aja barangkali. Bagaimana untuk persyaratannya, apakah masih bisa menyusul atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Nenden Siti Fatonah. Mungkin ini juga satu topik dengan apa yang ditanyakan oleh Tio Surabaya. Untuk tes masuknya apa ya untuk 2 prodi baru ini? Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Bapak Ibu dari awal masuknya, syarat-syaratnya, termasuk juga tes TKA yang katanya sudah ditutup. Nah, timelinenya gimana nih? Ada yang mau bantu menjawab dari Bapak Ibu, Pak Daniel, Bu Ani, atau Pak Ari nih? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, memang benar untuk yang jalur mandiri ini masuknya adalah menggunakan TKA, baik gelombang 1 maupun gelombang 2. Bagi yang sudah punya TKA di gelombang 1 kan nanti bisa digunakan di gelombang 2. Namun untuk yang gelombang 2 ini kita masih koordinasikan dengan ITS nih, Bapak Ibu, bagaimana jalan terbaik untuk bisa mengakomodasi bagi yang kemarin belum bisa mengambil TKA atau mungkin retake TKA. Sementara seperti itu, nanti akan kita informasikan lanjut. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Jadi nanti teman-teman, Bapak Ibu orang tua, wali murid, dan juga Bapak Ibu guru mungkin bisa stay tune ya di websitenya ITS, cari info terkait kapan pembukaan atau penerimaan mahasiswa baru gelombang 3 untuk mandiri, untuk prodi baru ini, 2 prodi baru ini. Baik, nah selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Nah ini, Bapak Ibu, terkait 2 prodi baru ini. Jadi ini bisa membantu teman-teman yang dari SMK juga barangkali. Di SMK kan sudah ada jurusan RPL ya. Nah, itu ada yang suka develop web, barangkali develop mobile, develop game. Nah, yang suka main game seperti itu, nah bisa join di sini di RKA dan juga di RPL. Seperti itu, teman-teman. Oke. Oh ya, ini dari Pak Ari bahwa pembukaan jalur mandiri gelombang 2 pada tanggal 4 sampai 9 Juli 2023. Nah, pendaftarannya di sini dibuka 9 Juli 2023, jam 15 waktu Indonesia Barat. TKA-nya di SMIT tanggal 14 atau 17 Juli 2023, pengumumannya adalah 21 Juli. Nah, itu Bapak Ibu. Lengkapnya ada di admission TKA. Mungkin saya coba share screen. Nah ini, infonya ada di sini. Ini terkait TKA SMIT untuk seleksi masuk ITS. Ada program Sarjana S1, seleksi mandiri umum S1, dan seleksi mandiri kemitraan.
Seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian tinggal dicek di sini. Nah, ini seleksi umum Mandiri 2023. Ini ada daya tampungnya, bisa juga dipersiapkan ya. Untuk RKA dan RPL sendiri kira-kira berapa nih Bapak Ibu untuk daya tampungnya? 40 ya. Nah, ini ya. Jadi kita hanya buka ini ya, ada tanda bintangnya nih, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. 40 mahasiswa ya untuk semester ini. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang seperti itu. Di sini ada timeline-nya juga, sudah ada keketatan, terus ada ketentuan, pendaftaran, biayanya, biaya pendidikannya juga ada, sudah detail ya di sini untuk masing-masing prodinya juga. Lalu di sini ada beasiswa. Nah, jangan khawatir teman-teman dan Bapak Ibu sekalian kekurangan biaya ya ketika sekolah di ITS. Nah, kita punya banyak beasiswa yang bisa kita tawarkan kepada mahasiswa seperti itu. Di sini ada beasiswa untuk pembebasan SPI dan SPA, beasiswa lain dan lain sebagainya. Nah, ini tanggal-tanggal pentingnya ya, seperti itu. Bapak Ibu bisa dicek di bagian jadwalnya, tanggal penting. Dan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa kontak ke Direktorat Pendidikan Subdirektorat Admisi, Kampus ITS Sukolilo, Surabaya. Ini ada nomor WhatsApp-nya. Itu. Kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan lagi barangkali? Oh, ada. Oh ya, dari Hari Pram. Pengen anak saya daftar di sini tapi masih 4 tahun lagi. Oh alah, baik Pak, masih 4 tahun lagi. Nggak apa-apa Pak, dipersiapkan dari sekarang Pak. Mungkin nabung dulu Pak seperti itu, atau disiapkan kursusnya, ikut bimbel dan lain sebagainya. Nah, karena kita lihat hal yang terkait ilmu komputer di sini sangat banyak peminatnya. Oh ini ada pertanyaan titipan. Oh sebentar Bapak Ibu. Ini kuota, oh ini dari Pak Heri Utomo, mohon maaf Pak, ini chatnya ketumpuk cukup banyak. Nah, saya pernah melihat informasi website kampus tetangga, wah kampus tetangga, oke, UNER, punya prodi S1 Robotika dan AI, perbedaannya dengan S1 AI di ITS ini apa? Nah, ayo Bapak Ibu, gimana nih Bapak Ibu, apakah ada yang mau membantu saya menjawab, monggo, Bu Ani? Ya Bu, saya mewakili dari Prodi RKA. Jadi untuk pertanyaan dari Pak Heri Utomo, apa perbedaan dengan S1 AI di ITS ini dengan yang ada di UNAIR? Untuk kemarin kami juga melakukan benchmark kurikulum, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Untuk yang di dalam negeri, salah satunya memang yang ada di UNAIR tersebut. Jadi kalau di UNAIR, dia lebih banyak ke sisi aplikasi AI untuk robot. Seperti itu. Sedangkan di kami di ITS ini tidak membatasi aplikasi AI yang diterapkan terhadap sebuah device seperti itu. Jadi lebih banyak ke multi platform. Jadi bisa di web based application, bisa juga nanti di mobile app application atau aplikasi XR atau banyak aplikasi gitu ya. Intinya platformnya tidak dibatasi pada sebuah domain seperti itu, jadi bisa banyak domain. Bedanya lebih ke sana. Kalau kami melihat di UNAIR lebih banyak atau khusus ya, kurikulumnya ada terkait dengan mekatronika dan yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh robot untuk bisa dikembangkan gitu ya dengan sistem cerdasnya. Seperti itu Pak Heri Utomo. Apakah sampun menjawab nggih? Baik, begitu Pak Heri kurang lebihnya Pak. Mungkin karena nama prodinya S1 Robotika dan AI, jadi di UNER fokusnya lebih ke robotika dan AI. Sedangkan kalau di ITS, di sini kita lebih mungkin general, bisa ke game kan juga ada AI-nya, atau mungkin aplikasi-aplikasi lain di web juga ada AI, di mobile juga ada AI. Sekarang AI pemanfaatannya juga jauh lebih banyak, beragam, bervariasi. Nah, mungkin kita akan belajar dari situ, Pak Heri Utomo. Itu, baik. Apakah bisa saya lanjutkan? Mungkin ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Hussein, katanya titipan dari teman nih, untuk mahasiswa lulusan luar, nah ini luar negeri mungkin ya Pak ya, nah tapi dia ini WNI, bisa daftar jalur mandiri atau umum kah? Nah ini gimana Bapak Ibu?
Monggo Pak Ari. Mestinya bisa, Bu. Tidak terbatas. Gimana, Bu? Ya, solusinya ya tadi mengikuti TKA sesuai jadwal yang sudah diposting sama Bu Ani tadi, yaitu tanggal Juli juga nggih, baru jadi daftar dulu, kemudian TKA-nya TKA Smith itu tanggal 14 sampai 17 Juli 2023, pengumumannya 21 Juli 2023. Seperti itu. Kita Baik, juga banyak kok dari mana IUP yang dari luar negeri juga banyak, Bu. Alumni dari Qatar, dari mana juga SMA-nya ya, dari sana daftar ke kita juga bisa kita kumpul. Seperti itu. baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Jadi di Departemen Teknik Informatika kita punya yang namanya International Undergraduate Program atau IUP. Nah, di sini mahasiswa-mahasiswa yang ingin masuk di kelas bahasa Inggris barangkali lulusan dari luar itu tetap bisa diterima di ITS ataupun nggak masuk ke kelas bahasa Inggris juga nggak apa-apa seperti itu ya. Nah, itu. Nah, untuk pertanyaan dari Rahel Bronzen ya. Jika sudah tes mandiri tanggal 2 Juli 2023 untuk teknik informatika, apakah perlu tes TKS Smith lagi jika mau beralih ke jurusan RKA? Gimana nih, Bapak Ibu? TKA ya? Perlu kita koordinasikan ya Bapak Ibu. Sekali nanti kita informasikan lebih lanjut ya kalau tentang itu. Saya belum berani jawab karena itu terkait dengan admisi ya Bapak Ibu. Oke, itu kurang lebihnya. Baik, kurang lebih seperti itu ya, Rachel. Jadi nanti bisa di stay tune di websitenya ITS seperti itu, di admissionnya ITS. Nah, nanti akan ada info selanjutnya, atau mungkin bisa langsung kontak personnya di sana. Kami juga akan langsung follow up ya terkait pertanyaan dari Ibu atau Rachel Bronzen. Nah itu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi barangkali? Apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Maaf, untuk gelombang ketiga itu mulainya kapan, Mbak? Terus nanti mungkin kalau untuk TKA-nya online ya? Nanti insya Allah dipersiapkan dari awal sekarang gitu. Kalau untuk gelombang kedua TKA-nya nggak memenuhi atau tidak nggak keburu gitu, apakah gelombang 3 kira-kira kapan? Kemudian TKA-nya kapan? Jadi kami bisa persiapkan dan apakah itu online dan ujiannya online juga ya? Terima kasih. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita lihat di sini ini ya, nanti akan ada TKA Smith. Ini ada terdiri dari 3 tes ujian. Jika tidak salah ini ada tes potensi akademik, tes kemampuan bidang, dan tes kemampuan bidang soshum ya. Ini saintek dan juga soshum. Waktunya adalah masing-masing 90 menit. Seperti itu. Ini pelaksanaannya sepertinya online offline ya, Bapak Ibu. Ya, ini bisa secara online ya. Di sini kalau kita lihat bisa secara online dan ini ada biaya juga untuk jadwal ujiannya. Seperti itu. Iya, bisa online. Ya, secara online. Untuk dari SMK nih, Bapak Ibu, apakah bisa daftar? Apa sesuai jurusannya? Nah ini, gimana nih, SMK? Harusnya bisa. Ini ada ketentuan ya di meeting chat. Nah ini untuk ketentuan tes TKA Bu Nenden. Barangkali Bu Nenden bisa cek di situ. Tesnya dilakukan secara online. Pesertanya diwajibkan menyiapkan atau memiliki kelengkapan sebagai berikut. Ini ada standarnya, standar yang harus dipersiapkan ya, perangkatnya seperti itu. Bu Nenden nanti bisa dipersiapkan untuk anaknya seperti itu kurang lebih. Tapi nanti bisa ada biaya tesnya juga perlu dibayar dengan sejumlah ini. Dan ini adalah ketentuan materi seleksinya seperti apa. Seperti itu mungkin Bu Nenden. Mungkin bisa dipelajari lebih lanjut di websitenya ITS ACID Admission. Seperti itu. Baik. Dari Bu Nenden, sebelum saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin disampaikan? Barangkali ada yang mau ditambahkan?
Belum ya? Baik. Oh, Nah, Mbak Siska mau nanya. oh ya, silakan Bu Evi. Nah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi salam sehat buat suhu-suhu saya, Pak Daniel, Prof. Agus. Eh, ye. Menanyakan terkait dengan kota tadi yang 40 itu ya. Nah, kota 40 itu apakah total semuanya dari jalur sebelumnya atau khusus untuk jalur mandiri ini saja yang tadi 40? Baik. Bagaimana Ya, Bapak Ibu? kasih. 40 itu apakah termasuk jalur mandiri ini saja atau ada jalur yang lain? Ya, Bu, bisa saya jawab, Bu Evi. Terima kasih. Ini tetangga saya. Bu Evi, jadi untuk gelombang 2 kita hanya buka mandiri, Bu. Nah, biasanya memang untuk prodi-prodi baru itu pembukaannya adalah dari jalur mandiri terlebih dahulu. Gitu. Nah, tahun-tahun berikutnya jika memang dirasa bisa membuka jalur yang lain, tentu saja itu akan dibuka. Tapi tahun pertama seperti halnya teknik telekomunikasi ya, kemudian inovasi digital, data science itu juga semuanya masuk ke jalur mandiri semuanya. Nah, kuotanya 40. Seperti itu, Bu. Oke, makasih Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Evi. Katanya semuanya mandiri untuk 40 mahasiswa nih. Barangkali putrinya Bu Evi mau daftar. Baik. Baik. Baik, Bapak Ibu tadi ada pertanyaan nih di chat ya, sebentar. Terkait mahasiswa SMK. Nah, ini sepertinya tetap bisa daftar ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan jurusannya. Nah, kalau beda jurusan ini gimana? Sepertinya tetap bisa ya. Karena di SMK kan ada RPL gitu ya, ada mungkin bidang jurusan yang beda juga ya selain RPL mungkin seperti itu. Sepertinya tidak masalah seperti itu ya. Sepertinya tetap bisa daftar. Gitu, Hari Pram, Pak Hari Pram. Baik. Ada pertanyaan lagi barangkali Bapak Ibu dan ya teman-teman siswa-siswi SMA yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Jadi ini ya situsnya ITS ACID Admission. Nah ini ada banyak info di sini. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman siswa-siswi sekalian bisa stay tune di sini ya. Bisa cek di sini tiap hari berkala gitu ya. Barangkali ada perubahan informasi. Baik. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Untuk akreditasi apakah mengikuti akreditasi dari Prodi Teknik Informatika? Nah, bagaimana ini Bapak Ibu? Jawabannya nih. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Sama dengan prodi baru yang lain, jadi biasanya kebijakan dari Kemenristek-Dikti atau Ban PT, prodi baru ini pertama kali diberikan akreditasi baik ya, akreditasi baik. Jadi tidak mengikuti program studi S1 yang teknik informatika karena dianggap program studi yang berbeda. Nantinya setelah 2 tahun diberi kesempatan untuk reakreditasi. Nah, semoga dengan proses reakreditasi ini bisa meningkat atau naik gitu ya, sehingga nanti lulusan waktu tahun keempat yang tahun kelulusan bisa lebih baik akreditasinya. Tapi untuk pertama kali biasanya sama untuk semua program studi baru biasanya sudah di set kalau dulu C ya, kalau yang sekarang baik kalau dengan apa namanya kategori akreditasi itu mungkin Pak Ahmad. Makasih. Baik, Kalau terima teknik kasih. informatika S1 kan memang sudah unggul Bapak. Jadi karena lulusannya juga sudah banyak dan sudah lama jadi memang sudah unggul. Nah, kalau program studi yang baru ini mengikuti prosedur atau SOP yang dari Ban PT. Baik, demikian Pak Ahmad ada pertanyaan lebih lanjut barangkali? Jadi mengikuti SOP yang ada kita B mulainya ya. Tapi untuk prodi teknik informatika. Oh baik, baik. Baik, oke. Baik, ternyata sekarang bukan AB lagi Bapak Ibu, tapi baik. Baik dan unggul, baik. Nah, itu jadi prodi kecerdasan artifisial, rekayasa kecerdasan artifisial dan rekayasa perangkat lunak nanti akreditasinya adalah baik. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lebih lanjut?
barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau ada yang ingin didiskusikan. Nah, ini mungkin sambil menunggu pendaftaran, ini sepertinya gelombang 2 pendaftarannya dari tanggal 3, hari ini tanggal 3, sampai 9 Juli 2023. Nah ini, tes online-nya nanti 14 sampai 17 Juli. Jadi nanti Bapak Ibu dan siswa-siswi sekalian bisa mulai bersiap ya. Barangkali dari kelas 3 SMA sudah dipersiapkan untuk ikut bimbel gitu ya. Ikut bimbel, terus bisa ikut latihan-latihan soal SBMPTN, SMPTN, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian ya bisa ikut berjuang bersama-sama gitu ya dengan peserta yang lain untuk ikut seleksi masuk ke ITS. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, di meeting chat sudah di-share oleh Pak Ari. Di sini ada ITS ACID Admission Sarjana Jadwal. Di situ bisa dicek, di situ ada jadwalnya, barangkali ada timeline-nya, bisa diikuti. Jika ada pertanyaan, di situ ada contact person-nya. Bisa langsung ditanyakan ke kontak WA yang tersedia di sana. Seperti itu, ada informasi dan kendala. Kalau Bapak Ibu butuh informasi bisa WA ke bagian administrasi, sedangkan kalau ada kendala seperti itu Bapak Ibu bisa WA ke yang bagian kendala. Di situ ada keterangannya di kontaknya. Baik. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Bagaimana? Apakah cukup atau ada pertanyaan? Baik, nanti bisa tanya lebih lanjut ya di kontak person-nya, seperti itu. Atau juga ya mungkin kalau kenal dosen dari Departemen Teknik Informatika bisa tanya-tanya juga seperti itu terkait 2 prodi yang baru. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri pertemuan pada sore hari ini. Ya, visi dan misi ITS di sini adalah untuk menjadi universitas kelas dunia. Maka dari itu, Institut Teknologi 10 November memiliki visi dan misi untuk menjadi acuan untuk mengarahkan ITS ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi lebih baik. Nah, visi dan misi juga dapat digunakan sebagai janjinya ITS gitu ya. Di sini ITS memiliki visi untuk menjadi perguruan tinggi berkelas dunia dan berkontribusi pada kemandirian bangsa serta menjadi rujukan dalam pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat serta pengembangan inovasi terutama yang menunjang industri dan kelautan. Jadi ya mau tunggu apa lagi Bapak Ibu wali murid dan mungkin Bapak Ibu guru SMA dan juga siswa-siswi sekalian, ayo join ke ITS. Di sini ITS punya segudang prestasi gitu ya. Kita sering menang lomba dan lain sebagainya seperti itu. Nah, barangkali teman-teman bisa ikut jadi pejuang-pejuangnya ITS gitu. Seperti itu untuk ikut menjadi mahasiswa di kampus perjuangan. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Pak Bagus, makasih Bapak Ibu. Pak Dekan. Ya, pamit. Ya, selamat ya. Prof. Bagus. Terima kasih. Saya selalu Prof. Bagus dan teman-teman. Siap. Pembara. The good. Do you ever wonder what makes a life-changing history? A solid mission of the visionaries. It was Dr. Anka and his colleagues' mission to accelerate technology development through the establishment of Institute Technology 10 November. Their goodwill has encouraged ITS students to take important roles in both local and global communities. From vocation to marine technology, all faculties and departments of ITS were formed to be the best place to learn science, technology, and design.
7 faculties, and 1 interdisciplinary school. Scientix, Martech, INSYS, Electix, CivPlan, CreaBiz, Vocation, and Interdisciplinary School of Management and Technology. Recognized as one of the top best-ranked institutes doesn't mean the finish line for ITS. ITS launched International Undergraduate Program. Students can get wider international exposure through 20 study programs they can apply. The chances are also open for professors from all over the world to teach and conduct research at ITS. But technology and academic excellence is not the only goal of the Institute. Students are guided to apply their knowledge for the welfare of society. Because to note a new life-changing history, technology must advance humanity. ITS, Institute Technology, 10 November